Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi Julia Ade Putri, berasal dari Prodi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah. Nomor induk mahasiswa 19 111531. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas akhlak tasawuf saya, yaitu akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata akhluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak moral etika, yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolok ukur atau pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolok ukur merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat, adat istiadat dan akhlak yang menggunakan akhlak manusia, yaitu perbuatan manusia sehari-hari itu bisa mencantumkan atau bisa disebut juga dengan akhlak. Akhlak juga mempunyai contoh, yaitu perumpunan orang-orang munafik tersebut ketika mengumpulkan bahwa mereka adalah orang Islam yang seperti orang yang menyalakan api yang dimanfaatkan dengan teman-temannya untuk penerangan. Ketika api itu telah menerangi mereka, api itu padam dan menjadikan sekitar mereka gelap. Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam keadaan saling bertengkar, dalam gelap, keraguan, dan kemunafikan. Dalam suatu hadis diriwayatkan, yang artinya sesuatu yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya ada sesuatu perkara yang mutasyabihat. Tidak banyak manusia yang mengerti tentang hal yang mustabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas antara halal dan haram, maka akan terjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga, maka seperti pengembala kambing yang mengembala di ladang luas yang dimungkinkan kambing tadi memakan makanan yang bukan berasal dari ladang milik yang mempunyai kambing tersebut. Ingat, semua itu ada miliknya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika itu baik, maka akan baik yang lainnya, dan jika jelek, maka jelek yang lainnya. Apakah itu? Dia adalah qalb atau hati. Dari hadis tersebut nampak bahwa objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah fisiologi manusia atau biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menenangkan pada masa jiwa manusia secara implementatif. Tasawuf yaitu terbagi menjadi beberapa, yaitu antaranya yaitu tasawuf irfani. Contoh ucapan al-misi selagi kedua tangan dan haknya dibelenggu sambil dibawa ke hadapan penguasa dengan disaksikan oleh orang banyak. Ia berkata, ini adalah salah satu pemberian Tuhan dan karunia-Nya. Semua perbuatan Tuhan merupakan nikmat dan kebaikan. Sebagaimana ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wafa dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun yang nampaknya lebih tepat ada beberapa antara keduanya. Yang lebih tepat adalah sebagai dikatakan para ulama. Akhlaki ketika mempelajari tasawuf, ternyata banyak pula bahwa Al-Quran dan hadis mementingkan akhlak, karena persaudaraan dan kesosialisan
keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu, dan berpikiran luas. Nilai serupa ini harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan dalam dirinya. Semasa ia kecil dalam tasawuf, diketahui masalah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lain-lain. Semua itu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan diri kepada Allah, dan ibadah tersebut berhubungan dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran diikatkan dengan takwa, dan takwa berasal dari bahasa melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan. Dan ada juga hedonisme, berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedonismos, dengan kata dasar hodone. Kata hodone memiliki arti kesenangan, yaitu kesenangan. Sedangkan hodisme diartikan sebuah cara pandang yang menganggap bahwa pandangan orang menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Dan 1. Musahab. Seperti hadis riwayatkan Imam Al-Tamizi, orang pandai adalah yang berhijab, orang yang menghisap, mengevaluasi diri sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesuai kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa urgensi musahab, evaluasi diri dalam menjalankan kehidupan itu penting dilakukan oleh setiap orang. Namun secara luasnya, musahab diri tentu dapat menjadi petunjuk bagi hal di luar diri. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.